Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita berkenan kumpul di sini. Alhamdulillah telah hadir di tengah kita Profesor Arif Satria, Ketua MPP HMI, dan alhamdulillah hadir lengkap juga dengan Ibu Sekjen, Ibu Dr. Julian Faris. Hadir pula pengurus nasional Masika HMI dari Jakarta, Kanda Dr. Ismail Ramadan, dan Sekjen. Jadi lengkap ketua Dari Maros. Dan tidak kalah juga dari HMI Sulsel, karena HMI Sulsel lengkap juga dengan ketua dan sekretariat. Oh iya ya, lengkap ya. Prof. Faris Monando dan Prof. Farida, sama Ibu ada juga Pak Arida Arsal dan Wasekjen MPP HMI. Di belakang kami ada teman-teman Masika. Ini ada yang punya duit HMI tuh. Ya. Mana Irman? Dan juga ini masih kata kalar, jadi ada juga ternyata dari kabupaten yang datang. Alhamdulillah pada hari ini kita lebih diskusi santai, mungkin Prof. Arif Satria dari pagi kayaknya serius semua. Jadi kita lebih banyak mungkin berdiskusi karena ini di Masika HMI Sulsel baru hari Sabtu yang lalu ada musyawarah wilayah dan saya terpilih sebagai ketua, dan ini mungkin memberikan semangat lagi untuk kepengurusan baru. Sengaja diambil tema ini membangun kecendekiawanan, yang mungkin mengingatkan bahwa Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ini hadir untuk peran-peran kecendekiawanannya ini seperti apa, persepsinya seperti apa menuju ke kemajuan umat dan bangsa. Untuk itu mungkin sebagai pemantik saya mempersilahkan Kanda Prof. Arif Satria untuk memberikan pemantik diskusi. Saya persilakan. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua Masika dan juga Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan hari ini. Saya ditemani Bu Sekjen dan juga istri saya, dan juga ini ada ada bendahara, ada Wasekjen. Prof. Faris Munandar itu adalah Wakil Ketua Dewan Pakar di ISMI juga. Ini ada Bu Marida dan Bu sekalian. Terima kasih ya. Jadi memang persoalan kecendekiawanan itu sangat penting karena identitas ISMI itu adalah keislaman, keindonesiaan, dan kecendekiawanan. Kita bicara tentang keislaman berarti bicara tentang bagaimana kontekstualisasi ya nilai-nilai Islam yang universal itu ke dalam bumi Indonesia, ke dalam bumi global ya, agar ya value itu harus menjadi sesuatu yang menjadi real di lapangan. Kemudian juga keindonesiaan, kita tinggal di Indonesia, keragaman yang ada, Bhinneka Tunggal Ika, mau tidak mau harus menjadi komitmen kita, menjadi satu modal untuk semakin mengukuhkan kita sebagai negara republik ya, dan kemudian sekaligus mengukuhkan bahwa kita punya mimpi kita ini benar-benar menjadi sebuah negara yang maju, yang tangguh, negara yang hebat ya, untuk memimpin dunia. Nah, saya kira hal yang ketiga yang penting adalah soal kecendekiawanan. Kecendekiawanan itu bukan soal gelar ya. Jadi bedakan kecendekiawanan dan gelar. Sujatmoko itu bukan seorang dokter. Agus Salim juga bukan seorang dokter ya. Tapi mereka memiliki kecendekiawanan yang luar biasa. Jadi daya kecendekiaan beliau-beliau ini sangat dahsyat sekali. Karena apa? Karena akal sehatnya, karena hatinya. Jadi cendekiawan itu soal akal dan hati. Orang yang banyak akalnya tapi nggak punya hati itu bukan cendekiawan. Karena begitu akalnya banyak, kemudian diikuti dengan hati yang kuat, hati yang tulus, muncullah kepedulian. Karena ada kepedulian, maka ada daya transformasi yang bisa dilakukan agar benar-benar cendekiawan itu rahmatan lil alamin, membawa rahmat bagi seluruh alam, berarti memiliki daya transformasi, memiliki daya rubah. Jadi kecendekiawanan itu bukan soal pemikiran semata, tapi justru menerjemahkan pemikiran-pemikiran itu ke dalam agenda-agenda nyata, agenda-agenda aksi. Dan cendekiawan itu adalah ya orang yang mencerahkan bagaimana
cendekiawan itu kalau orang ada di sekitar kita, orang itu merasa tercerahkan, orang itu merasa dunia semakin terang. Jadi cendekiawan bukan membuat dunia semakin gelap, bukan membuat dunia semakin buram, ya, bukan membuat dunia semakin pesimis, ya, tapi harusnya mencerahkan, ya, dan kemudian menggerakkan. Jadi antara mencerahkan dan menggerakkan itu menjadi bagian yang sangat penting. Nah, oleh karena itu sekalian, antara mencerahkan dan menggerakkan itu kan bagian dari salah satu sifat Nabi, ya, tabligh, ya. Tabligh itu adalah menyampaikan, atau tabligh itu adalah komunikatif, ya, komunikatif, menyampaikan pesan. Dalam bahasa yang lain, tabligh itu adalah menginspirasi, ya. Apa itu menginspirasi? Menginspirasi itulah menggerakkan orang lain untuk berpikir dan bertindak untuk mengarah pada kemajuan. Nah, oleh karena itu dengan tabligh, ya, tabligh itu berarti inspirasi agar bisa menggerakkan orang, berarti ada sebuah daya transformasi yang memang dilakukan untuk bisa melakukan perubahan tatanan dunia, tatanan masyarakat, ya. Jadi sekali lagi, sekalian, bahwa daya transformasi, ya, itu karena inspirasi, karena komunikasi. Nah, pada ujung-ujungnya tabligh itu apa sih? Ya, transformasi, perubahan. Nah, memang tabligh itu adalah ujung, itu hilir, ya. Itu hilir sebagai salah satu karakteristik Rasulullah yang sifatnya komunal, ya. Ada karakteristik Rasulullah yang sifatnya personal, ada yang sifatnya interpersonal, ya. Nah, karena itu kalau saya melihat bahwa kalau tadi tabligh itu hanya bisa disampaikan oleh orang-orang yang memiliki kredibilitas, memiliki legitimasi sosial yang kuat, ya. Jadi kalau kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain, kalau orang nggak percaya pada kita, maka orang lain nggak akan mendengar, ya. Kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain, kalau kita nggak punya kredibilitas, maka orang lain tidak akan mendengar, ya. Nah, kredibilitas itulah yang disebut dengan amanah. Jadi amanah itu adalah sebuah kredibilitas di mana karakteristik itu adalah karakteristik menurut sangat-sangat penting sekali sebagai basis bagi terwujudnya sebuah high trust society, ya. Masyarakat dengan rasa saling percaya yang tinggi. Jadi kalau Fukuyama mengatakan kemajuan sebuah bangsa itu adalah karena apa? Karena high trust society. Karena masyarakat memiliki rasa saling percaya yang tinggi. Karena masyarakat memiliki rasa saling percaya yang tinggi, maka orang mudah berkolaborasi. Nah, kolaborasi akan bisa tercipta dengan baik kalau basisnya adalah trust, kepercayaan. Dan kalau kolaborasi basisnya transaksi, ya, dengan pendekatan-pendekatan utilitarian, pendekatan-pendekatan instrumental, maka ya sifatnya sangat jangka pendek, ya. Orang berkolaborasi penuh prasangka tidak akan jadi, ya. Sehingga kalau kita katakan bahwa sebenarnya kredibilitas itu tercermin dalam sebuah tatanan masyarakat disebut sebagai high trust society, dan itulah social capital, modal sosial. Dan itu bisa terjadi bagaimana supaya kita dapat amanah, bagaimana supaya kita bisa menjadi orang yang memiliki kredibilitas tinggi. Itu bisa terjadi kalau kita punya dua sifat sebelumnya, yang disebut sebagai sidik, yang pertama, yang kedua adalah fatonah. Jadi sidik plus fatonah sama dengan amanah. Karena sidik itu berkata benar, jujur, merupakan basis bagi integritas, ya. Fatonah, cerdas, itu merupakan basis bagi kapabilitas. Sehingga orang-orang yang sidik, integritas, diikuti dengan profesionalitas yang tinggi, diikuti dengan skill yang tinggi, diikuti dengan visi yang visi besar. Mengapa Nabi dikatakan fatonah? Karena Rasulullah itu punya kemampuan berimajinasi yang luar biasa tentang karakteristik masyarakat madani apa yang akan dikonstruksi, ya, akan dibangun. Itulah visioner, ya. Jadi visi yang dibangun oleh Rasulullah itu menunjukkan sifat beliau fatonah adalah visioner. Jadi fatonah itu bukan sekedar IQ, tapi fatonah itu skillful, soft skillnya kuat, kompetensinya kuat, memiliki kemampuan visioner, ya. Sehingga ditambah dengan integritas yang baik,
maka dia akan mendapatkan kredibilitas, mendapatkan amanah. Oleh karena itu, menurut saya inilah sifat, ya, sidik, fatonah, amanah, tabligh, disingkat sifat, ya. Sifat Rasulullah yang menurut saya harus kita tiru, harus kita implementasikan sebagai seorang cendekiawan. Sehingga cendekiawan harus memiliki integritas yang kuat, cendekiawan harus memiliki kapabilitas yang kuat sebagai learner, sebagai pembelajar. Cendekiawan harus memiliki basis legitimasi yang kuat. Karena dengan integritas dan kapabilitas, dengan sidik dan khotonah, maka dia dapat amanah, dia dapat kredibilitas, dan dengan kredibilitas dia bisa menjalankan tabligh dengan baik. Dengan tabligh dengan baik, maka dia bisa melakukan proses transformasi. Nah, sehingga Rasulullah itu sebenarnya kan ujungnya adalah transformasi. Bagaimana masyarakat dari jahiliyah menjadi masyarakat yang lebih beradab, lebih madani, masyarakat yang lebih egaliter. Itu kan transformasi sosial yang luar biasa, ya. Yang dilakukan oleh Rasulullah, dan semua nabi itu menjalankan proses transformasi masyarakatnya. Nah, oleh karena itu, itulah tugas kita semua yang ada di sini, itu bahwa cendekiawan itu ujungnya adalah tabligh tadi, ya. Ujungnya adalah tabligh, ujungnya adalah transformasi. Sehingga harus punya kemampuan menginspirasi, punya kemampuan komunikasi, ya. Kalau tidak punya kemampuan itu, ya bagaimana kita bisa meyakinkan orang lain. Nah, sehingga pada disinilah influence diperlukan. Pada akhirnya kemampuan tabligh ini sangat dipengaruhi oleh fatonah, soft skill juga, karena kita bicara soal pengaruh, ya. Leadership is not about position, leadership is about influence. Jadi kita bicara leadership, kepemimpinan itu bukan soal posisi, tapi soal pengaruh. Sehingga orang Masika misalnya semuanya leader. Karena apa? Semuanya punya pengaruh, ya. Posisi cuma satu orang ketua umum, tapi semua orang bisa memiliki leadership karena punya daya pengaruh. Nah, sehingga daya pengaruh itu kan tadi kemampuan komunikasi, inspirasi, apalagi diikuti dengan fatonah, diikuti dengan sidik. Nah, itulah kira-kira cendekiawan dalam bahasa yang menurut saya sederhana. Moga-moga tidak semakin bingung ya. Makasih. Iya, makasih, Prof. Jadi, Prof mencoba untuk mengarahkan kecendekiawan itu sebenarnya adalah ya meneladani sifat-sifat Rasul itu sendiri, ya. Bagaimana mulai dari tataran personal, kemudian bagaimana sampai pada transformasikan, ya, apa yang menjadi inti dari kecendekiawanan itu sendiri. Saat ini mungkin yang ingin memberikan dulu pemikirannya, saya persilahkan mungkin Kanda Ismail mungkin. Iya. Saya baik. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum di itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Ketum yang saya hormati, Bu Sekjen, Prof Farida, ini beliau sudah lama nggak ketemu. Pak Moderator, Pak Ketum Jimmy Sulsel, dan Pak Sekjen. Alhamdulillah bisa ketemu di sini, Pak Ketum. Sudah seminggu di sini kawal proses musyawarah, alhamdulillah berjalan dengan baik, dan kemarin pada saat musyawarah itu pun saya selaku Ketua Umum Masika menyampaikan bahwa kita Masika harus membangun tradisi musyawarah yang ingin mengangkat nilai-nilai Pancasila, terutama terkait dengan bagaimana menunjukkan proses demokrasi yang ramah, yang sopan. Artinya prinsip nilai dasar Pancasila itu yang kita harus, proses musyawarah itu yang kita harus terapkan dengan baik. Nah, tentu dalam peran cendekiawan juga pun semua aktivitas kehidupan terutama dalam proses demokrasi itu juga harus kita tunjukkan dengan cara-cara yang baik juga, Prof. Gitu. Nah, saat ini tentu tantangannya dalam konteks demokrasi ya, Prof. Peran seorang cendekiawan itu seperti bagaimana, Prof, kalau kita melihat proses demokrasi hari ini yang memang kita tidak, semua sudah merasakan bahwa demokrasi baik pada level nasional maupun daerah itu semua sudah terkooptasi dengan yang namanya
demokrasi transaksi dan segala macam. Nah, ini tentu tantangan terberat bagi seorang cendekiawan, bagaimana bisa memberikan ya tadi transformatif tadi itu. Kita semua punya rujukan yang ideal terhadap apa yang diperankan oleh Rasulullah SAW dalam proses demokrasi. Karena itu dalam kondisi hari ini, ya kalau kita mau pantau dari Sabang sampai Merauke, proses demokrasi pada tingkat nasional maupun lokal itu sangat diwarnai oleh demokrasi yang memang sangat jauh dari nilai-nilai itu. Nah, kira-kira tantangan seperti apa dan Allah. Ya, kan demokrasi kita ini masih demokrasi prosedural, belum demokrasi substansial. Jadi demokrasi prosedural ya memang segala tahapan-tahapan pemilu, tahapan-tahapan bagian dari proses berdemokrasi, semua tidak kita lakukan dengan dia berjalan semuanya. Tapi semua adalah basisnya prosedural. Tapi secara substansial, itu kan nilai-nilai demokrasi seperti apa sih? Kan nilai demokrasi kan berarti nilai menghargai keragaman, bagaimana nilai menghargai perbedaan. Nah, sekarang kalau kita berbeda kemudian bakar-bakaran rumah kan tidak ada perbedaan, kan gitu. Artinya sebenarnya sekarang itu virtue, ya nilai-nilai demokrasi itu sejauh mana itu benar-benar sudah membumi di kalangan masyarakat, sehingga masyarakat benar-benar memiliki kematangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian yang kedua, ya kematangan elit juga sama keduanya, tidak hanya masyarakat tapi elit. Dan kematangan itu saya kira tercermin dari langkah-langkah politik yang dilakukan oleh semua pihak yang memang mengarah pada satu visi bersama, yaitu visi untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur. Nah, namun persoalan sekarang ini adalah persoalannya bagaimana mentransformasi masyarakat ya dalam konteks politik ini. Demokrasi substansial itu kita kan sudah mulai berjalan kurang lebih berapa? 20 berapa ya? Pemilu 99 ya. 23 tahun ya. Ya, sekitar 23 tahun kita melalui proses reformasi dan ICMI punya andil dalam creating demokrasi di Indonesia. ICMI punya andil dalam meningkatkan kebebasan pers. ICMI punya andil dalam desain formulasi otonomi daerah. Nah, oleh karena itu 23 reformasi dengan 3 entry point proses demokrasi itu saatnya ICMI untuk meredesign demokrasi ke depan Indonesia akan seperti apa. Kedua, desain otonomi daerah akan seperti apa. Desain kebebasan pers seperti apa. Ya. Karena kita sekarang tidak lagi menghadapi kebebasan pers, kita menghadapi kebebasan sosial media. Jadi dunia sudah berubah, ya. Oleh karena itu proses kondisi politik yang lain pun saya kira juga harus disesuaikan dengan kondisi ke depan. Nah, oleh karena itu saya melihat bahwa kematangan demokrasi ini menjadi satu hal yang sangat penting dan salah satu prasyarat penting untuk demokrasi ya memang kematangan rakyat ya dan kematangan elit ya, bahwa dia bisa menyalurkan aspirasi secara murni, bisa menyalurkan suara sesuai dengan hati nurani, gitu. Oleh karena itu tugas kita di ICMI tidak akan berpolitik praktis, tapi ICMI akan berpolitik secara moral, ya. Moral politik ini yang akan kita bangun. Yeah. Nah, ini tugas kita untuk mengawal proses demokrasi, tugas kita untuk mengawal kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, sehingga kita memang harus benar-benar memikirkan bangsa kita ke depan akan seperti apa. Nah, sekarang misalnya sistem politik ke depan akan didesain seperti apa, otonomi daerah akan seperti apa. Memang otonomi daerah pada saat itu menjadi sebuah antitesis ya dari proses sentralisme yang luar biasa, ya. Sentralisme pembangunan dengan negara Indonesia yang luar biasa, keragaman yang tinggi dengan jangkauan secara geografis juga sangat besar. Saya yakin memang tidak mungkin dikelola secara sentralistik. Yeah. Nah, akan tapi kesiapan daerah untuk mengelola, nah inilah juga menjadi sering dipertanyakan, ya. Oleh karena itu memang ini kita harus mendesain ke depan akan seperti apa, supaya apakah otonomi daerah nanti ke depan akan diperkuat di level provinsi atau kembali kabupaten ataukah seperti apa. Karena Undang-Undang Cipta Kerja yang saat ini sudah berlangsung, ya sudah ditetapkan, kan sebagian dianggap oleh para kepala daerah memangkas. Tapi itu kita juga harus paham bahwa
pemerintah pusat punya visi juga. Visi untuk apa? Visi untuk pembangunan supaya lebih cepat seperti apa? Karena kadang-kadang dinamika di daerah kadang-kadang tidak kondusif terhadap keputusan-keputusan strategis untuk kemajuan daerah, ya. Dan ada juga yang itu sangat memang sifatnya case by case, ya. Kita tidak bisa mengeneralisir. Oleh karena itu tugas IJMI untuk mengkaji, saya sudah minta kepada Pak Sudirman Said sebagai Ketua Majelis Percepatan Pembangunan Daerah untuk mengkaji ini. Jadi desain otonomi daerah kan seperti apa sih? Ya kan seperti apakah kita intinya IJMI punya kembali tanggung jawab untuk mendesain ulang otonomi daerah akan seperti apa. Dan saya yakin ini akan menjadi hal yang menarik, ya. Karena apa? Karena dunia yang kita desain pada tahun 97, 98, 99 sungguh berbeda dengan dunia hari ini. Nah, oleh karena itu nih saya yakin lah kita akan bisa masuk, ya, dalam 3 entry point tadi. 1 otonomi daerah, 2 kebebasan media, yang ketiga adalah pemilu, ya. Jadi pemilu itu saya kira arti gagasan IJMI pada tahun 90-an kan luar biasa itu. Jadi saya yakin kita kalau bisa mengawal itu akan sangat bagus. Kita hanya punya mimpi satu, bahwa Indonesia ke depan sustain, Indonesia ke depan survive, Indonesia ke depan stabil, Indonesia ke depan memang sangat matang dalam berdemokrasi. Kita sebagai negara Islam terbesar di dunia, ya, dan negara yang menjalankan demokrasi yang tidak dilakukan oleh negara-negara lain. Nah, oleh karena itu proses ini kan harus dijaga betul, ya, momentumnya, agar kita benar-benar mencapai satu titik kematangan, agar menjadikan politik kita sehat, ya, kemudian kehidupan ekonomi kita membawa kemakmuran, kehidupan sosial kita penuh dengan keadilan. Jadi 3 hal itu, kesehatan politik, keadilan sosial, dan kemakmuran ekonomi. Itu 3 hal yang menurut saya harus kita terus kaji. Terima kasih. Baik, makasih Prof. Mungkin kita akan mendengar dulu dari teman-teman Masika, ya. Kalau tadi bahasanya Prof dia mau mendengar dari Masika, mungkin ada yang di ruangan ini yang ingin menyampaikan pendapatnya mungkin atau ada Kak Kambi di sini melalui Zoom. Ya, beliau yang memfasilitasi kita di sini sebagai redaktur di Tribun Timur. Mungkin saya persilakan Kak Kambi mungkin. Ya. Mungkin saya hanya Silakan. mau mendengar dari Suaranya. Assalamualaikum Pak Ketum, selamat datang, mohon maaf Masih mute di beliau. sempat menyambut di kantor karena kami diminta untuk lebih banyak tinggal di rumah dulu. Sebentar Kak, suaranya tidak keluar. Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kedengaran Pak? Oke, Ya. siap. Sudah kedengaran. Ya, saya mau maafkan tidak sempat menyambut Pak Ketum dan teman-teman di kantor. Nah, kita dianjurkan untuk lebih banyak di rumah dulu setelah ada beberapa teman yang positif yang setelah berdekatan dengan kita. Saya hanya mau mendengar dari Pak Ketum, apakah ada peranan yang berbeda yang menurut Pak Ketum rasakan saat ini sebagai ketua IJMI sekarang ini di era reformasi. Kita tahu bahwa di masa dahulu di Orde Baru itu IJMI itu sangat menentukan arah berbangsa kita. Apa sekarang ini situasi itu sudah Pak Ketum merasakan ada yang sudah berubah atau agak lebih bagaimana peranan ini sekarang ini? Saya kira itu saja yang menarik untuk kita dengarkan dari Pak Ketum. Terima kasih. Mungkin saya buka dulu, Ya. Prof, ya, supaya atau ada di ruang Zoom mungkin Kak Yani Kak Yani. Jadi Ketua Masika periode 2002 ya, belum Kak. Silakan Kak Yani. Kak Yani. Atau yang Masih mute. Ada yang sana. ada yang angkat pakai raise hand.
Baik, kalau tidak ada mungkin kakak Luhur mungkin. Silakan. Ini wakil ketua umum juga di pengurus nasional. Oh iya. Cek. Bisa, cek. Oke. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bapak Ketua Umum, Pak Sekjen, Ibu Sekjen maaf, dan Pak Ketua Umum Masika dan Sekjen juga, dan Wakil Sekjen, Ketua Orwil, dan tentu saja para tokoh ISMI dan Masika yang hadir di tempat ini. Kecendekiawan kaum muda memang selalu menjadi diskursus, selalu menjadi isu yang selalu mewarnai ya perbincangan kita di ruang publik ya, terkait terutama kan sekarang kalau dihubungkan tadi dengan salah satu entry point yang disebut bahwa ada problem dalam demokratisasi kita. Kita masih di tahap demokrasi yang bersifat prosedural, belum sampai kepada yang substantif. Saya kira ini juga berpengaruh dengan kepemimpinan dan peran-peran kaum muda, karena set atau desain demokrasi kita sebenarnya kan sangat dikendalikan oleh oligarki gitu. Ada terminologi lain, dan itu saya kira juga di Indonesia ini antara oligarki dan demokrasi bisa bersenyawa. Bahkan dalam banyak pertemuan sarjana Indonesia melihat bahwa justru demokrasi kita dibangun oleh kaum oligarki, dan sama sekali demokrasi tidak bisa diharapkan untuk menghabisi kekuatan-kekuatan oligarki. Dan saya kira ini juga berpengaruh penting terhadap masa depan pimpinan kaum muda. Tantangannya adalah ketika ada potensi-potensi pemuda yang muncul dan tidak menjadi bagian dari kekuatan oligark, bagaimana posisinya, bagaimana cara dia melanjutkan dan membangun peran dan ya pada posisi-posisi untuk memperbaiki kualitas, membangun kepemimpinan. Pilihannya hanya ada dua dalam praktik ya, di politik lokal kita itu. Dia akan ya biasanya kecenderungannya anak muda itu akan memilih untuk menjadi bagian dari kekuatan oligarki, karena di sanalah ya mereka ya bisa memperoleh proteksi, memperoleh ya dukungan, bahkan sponsorship untuk event-event politik. Yang kedua, ketika dia misalnya memilih menjadi di pilihan yang kedua, dia juga bisa menjadi kekuatan yang otonom sebenarnya, meskipun hampir dipastikan bahwa dia tidak akan bisa tampil, karena itu tadi dia melawan sistem yang yang permainannya sebenarnya diatur oleh kekuatan-kekuatan yang bersifat oligarkis. Dan ini saya melihat masa depan kaum muda kita masih itu tadi berada dalam kendali kekuatan-kekuatan kapital, kekuatan-kekuatan pemodal, dan amat sangat sulit kita harapkan ada kekuatan pemuda, kekuatan kaum muda yang bisa tampil dan dan itu tumbuh dari kreasi kepemimpinan yang bersifat otonom dan tidak dikreasi oleh kekuatan-kekuatan besar di luar dirinya. Kita mungkin melihat ini fenomena kepemimpinan sebenarnya, Prof, Pak Ketua Umum, di Sulawesi Selatan ini kan ada pemimpin muda, banyaklah pemimpin-pemimpin muda yang menjadi pemimpin-pemimpin formal di jabatan-jabatan kekuasaan formal. Tapi umumnya memang mereka dikreasi, diciptakan. Dia tidak lahir dari hiruk-pikuk dan dinamika sosial politik setempat itu. Kita tidak tahu tiba-tiba ada orang menjadi wakil gubernur, menjadi wakil wali kota, kita tidak tahu latar belakangnya dari mana gitu. Ya, makanya di media lokal saya sebut kayak ini kayak pemimpin istilahnya pemimpin Tomanurung, kayak tiba-tiba jatuh dari langit begitu. Ini sebenarnya tidak jatuh dari langit pun, ini dikreasi gitu. Karena sistem aturan main kita itu kan ada yang mengendalikan. Ya kalau pakai teori dramaturgi ada panggung belakang sesungguhnya yang mengatur permainan, yang menentukan, yang menyeleksi siapa yang berhak untuk menjadi kontestan dan siapa yang berhak untuk bertanding. Pemimpin-pemimpin muda dalam banyak kesempatan itu tadi tidak bisa menerobos benteng
ya kekuatan besar seperti itu. Dan ini kalau kita berharap bagaimana apakah demokrasi prosedural kita, demokrasi bisa diperbaiki dari waktu ke waktu menjadi lebih substantif, ya saya kira kita tantangannya di situ, karena terlanjur demokrasi kita dikendalikan oleh oligarki. Dan ya Winter sendiri kan menulis, ya oligarki lah yang mengatur dan membangun demokrasi. Mungkin dalam banyak kepentingan ke depan, ya oligarki itu kan bisa menciptakan identitas baru, dan bisa mengkreasi tokoh-tokoh baru, memunculkan pemimpin-pemimpin baru untuk ya keputusan-keputusan, misalnya menjadikan mereka kepala daerah, menjadikan mereka pemimpin administrasi, dan yang paling penting yaitu melindungi bisnis dan kepentingan kaum pemilik modal itu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kira-kira apa yang bisa dilakukan ya agar kaum muda, cendekiawan muda, pemuda Islam misalnya, cendekiawan Muslim bisa menerobos, ya, bisa melawan ya itu tadi ya, misalnya kekuatan-kekuatan besar yang terlanjur menjadi bagian yang mengatur permainan ini. Kira-kira begitu. Terima kasih. Prof, terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang dan berlebihan dari. Nanti kalau mungkin. Baik, nanti Bu Sekjen akan melengkapi ya. Iya. Karena Bu Sekjen ini kan politisi yang negarawan. Iya. Bukan politisi yang sekedar politisi. Jadi ada orang menjadi politisi karena status. Ada tipe yang kedua, ada politisi yang karir, mengejar karir. Ada yang ingin menjadi politisi karena panggilan. Nah, sehingga kita berharap bahwa para politisi kita itulah karena panggilan. Karena memang tidak mungkin kita mengubah dunia ini tanpa politik. Ya. Jadi politik sesuatu keniscayaan, karena proses perubahan dan politik. Oleh karena itu, tapi kalau politik diisi oleh para politisi yang negarawan, maka dia akan bicara tentang sebuah visi besar tentang masa depan bangsa, tentang hal-hal yang berkaitan dengan soal kemajuan bangsa, ya, dengan proses-proses yang elegan, dengan proses-proses yang baik. Nah, jadi sekalian, yang pertama pertanyaan tentang ICMI dulu ya. ICMI dulu punya pengaruh yang besar, ya. Sekarang ICMI posisinya akan seperti apa? Ya. Jadi begini. Dulu itu kan proses transisi ya, dari pada saat ICMI lahir, di saat sentralisme begitu kuat, di saat demokrasi belum berjalan ya dengan baik. Oleh karena itu kehadiran ICMI itu adalah sebuah di saat pada saat itu kan dengan kondisi sentralisme begitu kuat, sistem politik yang kurang demokratis, maka lembaga-lembaga apalagi ditambah dengan jumlah orang yang berpendidikan tinggi relatif masih belum sebanyak sekarang ya. Jumlah dokter masih terbatas ya waktu itu, jumlah profesor masih terbatas ya. Kemudian lembaga think tank juga sedikit. Jadi ketika pada waktu itu, ketika ada suatu organisasi yang berusaha memunculkan kecendekiaan dengan sifat kenegarawanan seperti itu, menjadi sesuatu yang luar biasa ya. Sehingga pada waktu itu ya, orang yang bisa mengkritik, bisa itu kan sangat terkenal sekali orang. Sekarang dunia sudah berubah total. Jadi panggung yang dulu dimiliki oleh ICMI ya, sekarang bisa dimiliki oleh semua orang. Karena medsos, semua orang bisa bikin podcast, semua orang bisa bikin analisis apapun melalui YouTube, orang bisa nulis apapun. Dulu salurannya apa? Kalau orang nulis salurannya adalah koran. Ya. Koran apa? Koran ya koran majalah yang konvensional. Saluran sangat terbatas. Sekarang saluran begitu luas dan unlimited. Dengan saluran unlimited, sehingga semua orang bisa ngomong apapun, bisa berbicara apapun, dan bisa menjadi sosok, mau jadi apapun, pokoknya terserah. Itu sekarang begitu mudah orang menjadi artis, menjadi pelawak, menjadi pemikir, mau menjadi apapun. Sekarang dengan mudah, karena ada platform yang memang membuka akses seluas-luasnya bagi semua orang. Nah, sehingga positioning inilah yang harus ditemukan oleh ICMI. Di saat sekarang orang begitu luas aksesnya, channelnya begitu luas, ya, dan kemudian
akses begitu luas itu, dan kemudian juga orang juga sudah mulai berbicara politik, siapapun boleh bicara politik. Dulu kalau orang bicara politik kan hanya politisi, hanya analis politik, hanya ilmuwan politik. Sekarang semua orang bicara politik, mau seniman bicara politik, mau ahli pertanian bicara politik, mau ahli apa bicara politik. Sekarang sekat-sekat itu sudah bubar. Karena apa? Karena memang ini di era digital sekarang seperti sekarang ini, ya kondisinya adalah kondisi yang seperti itu. Nah, karena itu dengan situasi yang berubah ini, sekali lagi ini positioning IJMI ini menjadi penting, sehingga saya selalu bicara, ya Pak Luhur ya, dan sekalian tentang disrupsi ini. Oke, kita proses mengalir seperti sekarang ini biasanya, tapi ada satu tantangan besar, ya, yang memang saat ini sejumlah negara pun nggak siap untuk menghadapi itu. Ya. Ini yang sering saya sebut dengan apa tadi? Disruption karena climate change, karena revolusi industri 4.0, karena satu lagi pandemi COVID, ya. Dimana disinilah ada ruang yang bisa dimainkan oleh IJMI. Karena apa? Karena bangsa kita menghadapi 3 disruption itu juga masih gamang. Segamang bangsa-bangsa lain di dunia. Anda jangan berpikir bahwa Amerika, Cina, Jepang, Korea Selatan merasa nyaman dan established dengan menghadapi 3 disruption ini. Mereka juga gamang. Nah, oleh karena itu kalau kita ini bisa masuk dalam mainstream pembicaraan ini, masuk dalam mainstream kegamangan global, karena 3 disruption ini akan luar biasa. Karena apa? Sekarang, di saat kita ini sekarang 4.0 misalnya, bagaimana desain transformasi 4.0 untuk pertanian, bagaimana transformasi 4.0 untuk UMKM, bagaimana sekarang dunia begitu luar biasa. Ini belum ada lembaga dan institusi manapun belum ada yang berpikir tentang proses seperti itu. Bagaimana menjalankan dakwah di era 4.0? Dakwah 4.0 formulanya seperti apa sih? Apakah masih seperti dengan pola-pola seperti dulu, ya? Ataukah kita punya satu desain baru, dakwah 4.0, di mana nanti ada hub materi-materi dakwah yang bisa diakses oleh siapapun, ada platform baru tentang dakwah. Itu menurut saya kan satu hal yang sangat bisa kita lakukan. Jadi sebenarnya kita bicara 4.0 saja, itu sekali lagi belum banyak lembaga, dan lembaga di dunia pun juga sama. Mereka mari berpikir itu. Karena gini Mas, saya itu tahun 2019, saya keliling ke berbagai negara. Saya cek ke Australia, saya cek ke Jepang, saya cek ke Cina, saya kejar ke Cina, saya kejar ke Taiwan, saya kejar ke Belanda. Saya ingin tahu teknologi pertanian paling canggih apa sih yang ada di sana. Apakah mereka sudah menerapkan artificial intelligence untuk pertanian? Ternyata belum. Mereka lagi riset, belajar soal itu. Apakah mereka sudah menggunakan blockchain untuk pertanian? Mereka sedang belajar untuk itu. Apakah mereka sudah menerapkan serba drone semua lebih canggih dengan robotik yang masih seperti? Sekarang mereka belajar untuk itu. Itu negara maju, Mas. Saya bukan negara berkembang, ya. Negara maju sekarang sedang berpikir itu. Nah, sehingga saya mengatakan bahwa sebenarnya yang bisa kita lakukan adalah apa? Untuk khusus kasus ya, ini saya bicara pertanian dulu, satu contoh ya. Ini percepatan kita ini bisa membuat kita ini hampir setara dengan negara-negara lain. Karena apa? Karena mereka lagi belajar. Saya datang ke Kyoto University, saya lihat risetnya seperti apa sih? Oh, risetnya seperti itu. Saya datang ke pusat pertanian paling canggih di Cina, saya lihat semua. Oh, hanya seperti itu. Artinya semua yang dilakukan oleh Tiongkok, ini sesuatu yang sangat mungkin bisa kita lakukan. Artinya kita harus kondisi sama dengan mereka. Ini soal apa? Soal keberanian kita untuk melangkah, keberanian kita untuk riset lebih dalam soal itu. Nah, itulah yang maksud saya, ada kekosongan-kekosongan yang harus kita isi. Tadi soal percepatan transformasi 4.0, tidak hanya riset, tapi masa pertanian itu akan ditransformasi seperti apa, kecepatannya berapa lama, ya, dan sebagainya. Orang mengatakan the 4.0 nggak ini loh, buat petani kita kan masih tradisional. Terus gimana caranya? Nah, jadi gini loh Mas, nggak mungkin petani setiap rumah tangga punya drone sendiri.
Oke, nggak mungkin. Harganya 300 juta. Untuk mupuk itu biasanya butuh waktu cukup lama. Butuh waktu 1 hektar itu butuh waktu yang lama, butuh orang banyak. Sekarang dalam waktu 10 menit kita mupuk dengan drone selesai. Dengan harga Rp150.000 per jam. Itu 10 menit selesai, Mas. Sehingga efisiensi bisa tercipta. Nah, sehingga bagi kita kan, loh, sana ada tenaga kerja banyak. Nah, oleh karena itu yang penting adalah kearifan, menerapkan teknologi 4.0. Kita harus memetakan daerah-daerah mana yang memang kita bisa terapkan secara kafah teknologi 4.0 secara sempurna, daerah-daerah mana yang kita terapkan secara parsial. Misalnya secara parsial gimana ya tadi? Kita pakai tenaga, jangan dipergunakan teknologi yang terlalu canggih. Tapi untuk hama penyakit tanaman misalnya, kalau ada penyakit tanaman, kita ambil sampel, kita bawa ke lab. Butuh waktu seminggu 2 minggu. Sekarang dengan 4.0 dengan klik, ketahuan penyakitnya apa. Ya. Itu membantu petani apa tidak? Petani biasanya menunggu hasil 2 minggu, sekarang dalam waktu 2 menit sudah dapat hasilnya. Kan banyak hal-hal yang bisa dibantu. Oleh karena itu, petani juga tidak bisa sendiri membuat teknologi ini. Itulah ahli, itulah inovasi. Nah, sehingga dari inovasi itu sebenarnya di perguruan tinggi sudah banyak. Nah, ketika perguruan tinggi sudah sangat banyak inovasi, kemudian di masyarakat juga butuh, siapa yang menjadi jembatan? Itu yang saat ini karena kebetulan saya mantan ketua forum rektor, jadi saya tahu bagaimana situasi perguruan tinggi ada di Indonesia. Stok inovasinya seperti apa, kebutuhannya seperti apa. Stoknya banyak, tapi inovasi masyarakatnya butuh. Tapi jalurnya gimana? Itu caranya itu belum ditemukan. Nah, itulah yang saya sebut sebagai ICMI itu memiliki kepeloporan dalam berbagai agenda aksi yang saat ini tidak dilakukan oleh orang lain. Ya. Jadi orang lain melakukan inovasi kampus, kampus inovasi. ICMI perlu inovasi nggak? Ya nggak perlu. ICMI tugasnya apa? Menyalurkan inovasi kepada masyarakat yang membutuhkan. Satu itu contoh. Kekosongan yang kedua, sebenarnya banyak hal-hal kekosongan itu banyak sekali yang bisa kita isi yang membuat kita ini semakin berarti. Saya beri contoh soal pendidikan. Ya. Jadi kalau pendidikan itu kita buat mahasiswa itu 4 kuadran. Ya. Jadi kuadran sumbu X itu adalah ekonomi, kemampuan ekonomi, keunggulan ekonomi. Sumbu Y itu akademik, ya, prestasi akademik. Ya. Kemudian ada orang yang prestasi akademiknya tinggi, kemudian kemampuan ekonominya tinggi. Ideal nggak itu? Itu bagi rektor, ya, Prof. Aris Munandar ya, itu ideal sekali buat para rektor kan. Nah ini nih, nah, kira-kira itu. Kemudian ada lagi yang prestasi akademiknya tinggi sekali, tapi ekonominya rendah. Nah ini Bu Yuliani Paris, wah ini berarti saya punya kesempatan untuk kasih beasiswa, kan gitu. Nah, tapi yang penting orang pintar kan, kasih beasiswa. Nah, kasih beasiswa. KIP muncul, banyak beasiswa muncul. Ada lagi orang yang ekonominya luar biasa, tapi prestasinya jelek sekali, rendah sekali. Itu banyak orang-orang kaya kemudian masuk sekolah dengan yang penting bayar gede, bisa. Tapi sekarang yang sudah ekonominya itu rendah, ya sudah miskin, akademiknya jelek juga. Nah, terus, nah sekarang siapa yang mau menyelesaikan itu? Ketika para rektor berpikir tentang kuadran 1, kuadran 2, dan sebagian kuadran ketiga, 4, ya. Tapi kuadran ketiga ini siapa yang menyentuh? Kalau kita mampu menyelesaikan masalah ini, ya, menurut saya ini akan menjadi solusi bangsa yang dahsyat sekali karena ini jumlahnya lebih besar daripada orang-orang yang ada di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 4. Yang terbanyak di sini dan nggak pernah tersentuh oleh siapapun. Ya. Ini orang apa ya? Orang seringkali terlewatkan kelompok ini. Sehingga kalau kita fokus pada memecahkan masalah-masalah masyarakat kelompok ini, kuadran 3 ini sudah miskin, akademiknya rendah lagi. Nah, itu bukan mereka rendah, itu bukan karena dia itu IQ-nya rendah, bukan. Karena metode pendidikan, sistem pembelajaran yang mungkin nggak cocok untuk mereka. Oleh karena itu, saya sudah minta juga kepada Majelis Pendidikan Tinggi untuk merancang sistem pendidikan
yang cocok untuk mereka-mereka itu, yang kalau mereka kuliah S1 berpikir, saya kuliah S1 4 tahun, adik saya udah mau ke sekolah macam-macam, orang tua saya butuh saya harus bantu dan sebagainya. Nah, sehingga sekarang saya terus terang lagi berpikir untuk berkomunikasi, bertemu dengan para pengusaha. Jadi pengusaha sawit misalnya, di perkebunan sawit itu banyak masyarakat miskin yang lulusan SMA yang tidak terserap. Nah, itu bisa kita buat semacam akademi komunitas, ya. D1, maksimal D2 deh. Jangan D3, D4, kelamaan. Karena orang tua juga butuh cepet duit kan. Nah, D1, D2 itu, nah kemudian D1, D2, nah biarlah pengusaha-pengusaha itu yang bayarin pendidikannya itu, kemudian mereka lulus terserap di situ. Nah, saya itu akan sedikit memetakan ya, 1 sawit, 2 industri gula, industri apa lagi. Nah, sekarang kan pendekatan seperti apa supaya mereka setelah yang kita anggap prestasi akademiknya jeblok, begitu ikut pendidikan itu benar-benar memiliki kompetensi yang tinggi, ya. Dia menjadi kompeten, dia menjadi pintar, menjadi orang berintegritas, menjadi itu bukan pekerjaan yang mudah. Tapi itu harus kita lakukan. Karena apa? Masalah terbesar bangsa itu di situ, gitu kan. Nah, oleh karena itu sekarang ICMI harus memecahkan masalah bibit yang paling tidak unggul. Kalau memecahkan masalah bibit unggul, itu sudah selesai oleh semua orang. Semua orang sudah bisa memecahkan semua itu, tapi memecahkan masalah bibit yang paling tidak unggul. Tidak unggul secara akademik, tidak unggul secara ekonomi. Itu kalau kita bisa memecahkan itu, ya, insya Allah ICMI itu benar-benar rahmatan lil alamin, karena memecahkan persoalan bangsa yang paling besar yang selama ini orang tidak pikirkan itu. Ya, yang kita pikirkan apa? Bagaimana kita cari bibit unggul yang hebat menjadi orang yang juara dunia, yang akhirnya selalu gitu kan. Saya sebagai rektor 4 tahun, ya ini satu hal, itu bukan atau, itu dan. Itu harus diselesaikan, yang unggul-unggul harus diarahkan, harus dikelola dengan baik, biarlah perguruan tinggi yang sudah ada mengurusin itu. Tapi kita harus cari perguruan tinggi lain yang mampu memecahkan masalah-masalah ini, atau ICMI bikin perguruan tinggi sendiri yang khusus menangani masalah-masalah seperti itu. Tapi jangan S1, jangan S2, jangan apa, itu D1, D2. Akademi komunitas yang sudah memungkinkan. Itu contoh, ya. Kemudian yang ketiga, beberapa agenda aksi yang juga kita pikirkan adalah bagaimana tadi membangun literasi para dai tentang iptek. Ini sederhana sih, ini sebenarnya gagasan udah lama, ya. Tapi ini kan COVID ini kan sudah jelas ya, bahwa ternyata orang yang paling didengar oleh masyarakat adalah tokoh agama. Ini hasil survei ya. Jika kita survei di Bogor nih, kalau masyarakat Bogor, siapa yang menurut Anda mendengar siapa? Tokoh agama. Nah, kalau tokoh agama tidak aware terhadap ilmu kesehatan, gimana coba? Nah, karena itu ini literasi tentang ilmu kesehatan, literasi tentang perubahan iklim, literasi tentang revolusi industri 4.0 pada para dai, semuanya. Ini menjadi penting agar apa? Agar para dai itu benar-benar menjadi transformer, menjadi orang yang memiliki daya transformasi yang besar. Karena apa? Pada akhirnya bisa menginspirasi orang, bisa menggerakkan orang, bisa mempengaruhi orang, tapi hal-hal yang sangat relevan dengan kondisi zaman. Ya. Jadi zaman ini harus diselesaikan dengan basis tentu itu ya, keagamaan yang kuat, tapi pada saat yang sama juga menyentuh aspek-aspek real di masyarakat yang saat ini ada. Ya, contohnya tadi ya, soal perubahan iklim, bagaimana masyarakat supaya tidak membuang sampah sembarangan, masyarakat supaya banyak menanam pohon, masyarakat supaya hidup hemat energi, masyarakat supaya itu kan memecahkan masalah global yang sangat dahsyat sekali. Sehingga tugas pemerintah akan lebih ringan, tugas tokoh-tokoh lingkungan akan lebih ringan, karena semua diperankan oleh para saya itu pernah diundang oleh Persekutuan Gereja Indonesia untuk sharing, memberikan pembekalan kepada calon-calon pendeta. Ada 300 calon pendeta muda, ya, diskusi tentang perubahan iklim. Kan menarik, saya diskusi dengan para pendeta tentang perubahan iklim. Karena apa? Karena pendeta ingin paham apa itu perubahan iklim, bagaimana dampak perubahan iklim terhadap masyarakat, terhadap ini apa. Itu kan sesuatu yang sangat positif. Kalau ulama udah ada yang undang belum? Nah, oleh karena itu saya sekarang itulah ulama Katolik. Nah, itulah saya kemarin sudah sampaikan, diskusikan dengan Pak JK, diskusikan dengan Pak Safrudin sebagai ketua dan ketua harian Dewan Masjid Indonesia agar ICMI dan DMI menggarap ini. Ya. Jadi kami
ICMI bersama para rektor, Forum Rektor Indonesia, Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri dan sebagainya akan menggarap soal tadi, soal inovasi, ya, bagaimana agar menjadi desa-desa menjadi learning center sehingga orang desa itu semakin optimis. Bukan nggak bisa, buktinya sekarang saya terus terang. Ini kan saya bisa berani ngomong gini karena kami punya pengalaman menata desa-desa di Jawa Barat yang pada akhirnya bisa ekspor, ya, bisa, ya. Nah, tapi kalau seluruh Indonesia bisa nggak? Pasti bisa. Nah, sekarang saya lagi menjahit, ya, kira-kira para perguruan tinggi yang ada di Indonesia ini stoknya seperti apa. Kita akan membuat beberapa project. Nah, itulah Orwell. Nah, Masika juga sama. Memungkinkan Masika juga membuat learning center di desa-desa untuk konteks regenerasi petani, ya, dan kemudian sebagai learning center untuk di mana inovasi-inovasi perguruan tinggi bisa lewat situ untuk diterapkan ke masyarakat. Coba kalau bayangkan, kekuatan ICMI itu apa? Network dari pusat sampai kecamatan. Itu kan jaringan yang sangat besar yang harus kita manfaatkan untuk transformasi ini. Baik transformasi tadi inovasi, ya, masyarakat bisa tumbuh dengan inovasi-inovasi nggak perlu rumit-rumit, sederhana, ya. Teknologi tepat guna yang bisa cepat untuk meningkatkan produktivitas, market dan sebagainya. Kedua, masalah pendidikan. Sekarang saya dengan para rektor sedang membicarakan ini, bagaimana kuadran 3 terselesaikan, terpecahkan dengan sistem pendidikan yang khas, ya. Kemudian yang ketiga dengan DMI kita siapkan literasi-literasi iptek untuk para dai kita. Coba kalau dai bicara tentang artificial intelligence, kan keren kan? Nah. Kemudian dai bicara tentang blockchain, dai bicara tentang cryptocurrency, ya, bagaimana hukumnya dan sebagainya, kan mereka harus paham bagaimana bisnis proses dari semua itu. Nah, karena itulah maksud saya, ya Pak Luhur, ini ada ruang kosong yang belum dimainkan oleh kelompok-kelompok lain, belum dimainkan oleh ormas-ormas lain, belum dimainkan oleh institusi-institusi lain, dan ICMI menurut saya ingin masuk ke sana. Nah, termasuk dalamnya terus. Lagi ya, Prof. Kenapa? Bukan halal haram lagi. Ya, kalaupun halal haram kaitan dengan soal perkembangan sekarang kan perkembangan dunia semakin berubah, semakin canggih, maka diperlukan juga kemampuan kita membuat fatwa yang lebih canggih lagi. Ya. Karena masalahnya makin kompleks. Ya. Masalahnya bukan masalah makan babi atau tidak makan babi, ya. Nah, sekarang turunan-turunan dari itu semakin kompleks. Kayak umroh pakai metaverse. Hah? Nah, itulah itu tugasnya MUI lah untuk bisa mengeluarkan fatwa soal gitu. Tapi poin saya adalah bahwa ini soal iptek ini menjadi keniscayaan. Inovasi ini menjadi keniscayaan. Karena Global Innovation Index itu berkorelasi positif dengan GDP per kapita per tahun. Negara-negara yang GDP per kapita tahun tinggi, hampir pasti Global Innovation Index-nya bagus, hampir pasti. Sehingga tidak ada cara lain, ya, selain kita ingin menjadi negara kaya, harus inovasi. Nah, inovasi bisa industri macam-macam, tapi jangan tinggalkan masyarakat. Justru masyarakat itulah yang bisa menjadi penyelamat kita. Mereka tidak perlu kredit bank, tidak perlu apa-apa, menciptakan lapangan kerja, survive, itu kan masyarakat kita itu dahsyat sekali, dan dia resilient. Ada krisis, ganti ini, krisis ganti ini, krisis lagi ganti, cepat berubah. Kita harus diselamatkan oleh kelincahan masyarakat kita. Nah, oleh karena itu, ICMI fokus pada kelompok masyarakat ini, ya. Jadi kelompok masyarakat 40% kelompok terbawah, desa terbawah, bibit-bibit usia produktif terbawah, ya, daerah terbawah, itu harus kita selesaikan. Jadi kalau kita main di situ, kemudian dalam 5 tahun konsisten, sehingga Orwell yang ada di seluruh Indonesia ini bergerak untuk itu, melakukan aksi transformasi, itu akan sangat dahsyat sekali. Nah, jadi tadi itu peran kepeloporan agenda aksi yang itu terkait dengan peran ICMI lain sebagai sumber inspirasi dan sumber solusi. Jadi sekali lagi, saya sudah sampaikan juga bagaimana agenda yang kelima sekarang itu misalnya, bagaimana kita harus mempersiapkan generasi-generasi muda ini, Mas Luhur, ya. Generasi-generasi muda dengan pembekalan digital leadership. Ya. Kenapa? Sekarang era digital, leadership yang ada di era sekarang berbeda dengan leadership di era sebelumnya. Nah, hari Jumat besok, itu ada webinar tentang leadership, digital leadership di ICMI, di Zoom, ya. Silakan bergabung. Kita tidak akan hanya webinar, kita akan menyiapkan
pelatihan-pelatihan saya sudah diskusi dengan ketua koordinasinya dan juga wakil ketua umum serta ketua departemennya tentang Digital Leadership School. Nah, sehingga nanti teman-teman Masika bergabung di situ, mengisi masuk dalam pelatihan itu, dan kemudian kaum profesional kita sentuh, dosen muda kita sentuh, semua ini bagian dari proses agar kita menyiapkan satu generasi baru yang memang adaptif terhadap perubahan. Generasi baru ada terhadap perubahan itu adalah target minimal. Target maksimalnya apa? Ya mereka ini menjadi trendsetter perubahan. Masa kita adaptif terus? Masa kita menarik genderang di apa namanya? Tabungan genderang orang terus. Nah, kita sekarang harusnya memainkan. Nah, untuk memainkan orang butuh percaya diri. Mulai. Nah, jadi saya kira IJMI sebagai sumber solusi bangsa, IJMI sebagai pelopor anda aksi, nah pada akhirnya IJMI sebagai rumah besar umat Islam, ini menjadi penting. Agar apa? Agar bagaimana IJMI menjadi hub. Kan IJMI itu banyak tokoh Muhammadiyah, orang IJMI banyak tokoh NU, orang IJMI banyak tokoh Persis, orang tokoh-tokoh lain, Al-Khairah dan sebagainya. Nah, sehingga di IJMI itu karena menjadi rumah bersama dengan apa? Karena itulah mereka ada di dalam IJMI, kita tingkatkan kesamaan frekuensi. Ya. Jadi kesamaan frekuensi dengan ormas-ormas Islam, organisasi masyarakat Islam, ormas besar itu menjadi penting. Agar apa? IJMI tidak bisa sendiri. Tadi IJMI harus dengan DMI, IJMI harus dengan NU, IJMI harus dengan Muhammadiyah, IJMI harus dengan ormas-ormas lain untuk bisa membangun proses transformasi dengan baik. Tapi ini bisa terjadi kalau apa? Kita punya frekuensi yang sama, punya kesadaran yang sama tentang disrupsi ini, tentang perubahan ini. Nah, jadi saat ini mohon maaf karena saya banyak terus terang diskusi dengan berbagai pihak ya tentang disrupsi ini. Hal-hal baru apa yang akan kita 4.0 misalnya. Ya 4.0 saya sampaikan bahwa pemerintah sendiri saat ini belum semuanya kebijakan-kebijakan itu sejalan dengan tren sekarang ini. Belum semuanya, ya. Sebagian sudah ada, sebagian belum. Nah, itulah yang menurut saya ini pusat, ini belum daerah, provinsi, belum kabupaten. Sehingga digital leadership ini menjadi penting untuk sekali tidak hanya untuk anggota IJMI, tapi harus kita siapkan untuk generasi pemerintah daerah, pemerintah provinsi, ya. Kaum profesional muda, semuanya kita mencoba. Makanya itu nanti kita lagi siapkan bukan panduan ya, siapkan guideline program ini. Nah, kita akan kembangkan. Nah, ini Orwell yang ada di Indonesia ini akan menjadi apa? Menjadi pelaksana dari program-program besar yang akan kita ciptakan. Soal pendidikan, soal inovasi, soal literasi dai terhadap iptek, kemudian soal digital leadership school, ya, dan sebagainya. Nah, itu kalau itu bisa kita lakukan, dahsyat sekali. Sehingga memang program-program IJMI ke depan akan lebih banyak program-program sifatnya desentralistik, ya. Desentralistik gimana? Ya itulah peran Orwell, peran Orda harus kita berdayakan. Nah, tapi dimulai dengan desain besar yang dimiliki oleh pusat. Oleh karena tim yang ada di pusat ini sekarang sedang mendesain, ya, desain besar seperti apa tentang desa misalnya. Kemarin kita sedang siapkan misalnya sekolah aparat desa, bagaimana membekali aparat desa dengan desain seperti apa. Nanti programnya adalah Orwell dengan gubernur, Orda dengan bupati, ya gitu. Saya emang hampir setiap kunjungan ke lapang saya selalu ketemu dengan para gubernur, ya, dan kita bicara itu. Nanti Orwell ya yang akan follow up, Orwell yang akan follow up. Nah, ketemu bupati, nanti ya Orda akan follow up seperti itu. Supaya apa? Supaya pusat ini memang nggak mungkin menangani semua se-Indonesia. Kita hanya siapkan desa-desa besar, kerangka besarnya. Nah, improvisasi semuanya kan setiap daerah punya keragaman, tidak bisa digeneralisir. Nah, ini moga-moga dengan kita mengisi hal kekosongan agenda, ya, yang ada di kita ini, di agenda nasional tentang percepatan transformasi di era disrupsi ini saya kira akan membuat IJMI benar-benar dirasakan manfaatnya. Oh, ternyata ketika kondisi teknologi berkembang macam-macam, IJMI sudah mempersiapkan langkah kita akan seperti apa. Orang akan merasa kita ini bagian dari penyiapan masyarakat Indonesia terhadap perubahan. Jadi masyarakat kita ini benar-benar seolah IJMI itu mempersiapkan masyarakat Indonesia untuk
menghadapi perubahan, untuk merespons perubahan, bahkan untuk menjadi trendsetter perubahan. Ya. Memang ini ide yang sebagian orang menganggap kok masih abstrak idenya. Ya tugas kita untuk menurunkan hal-hal yang abstrak, gagasan-gagasan besar dulu, karena setiap gagasan, aksi-aksi kepeloporan harus nyantol dalam sebuah kerangka besar seperti apa, sehingga jelas kita tuh maunya kemana gitu loh ya. Karena kalau hal-hal kecil kita sporadis, kecil-kecil semua kita lakukan tanpa ada cantolan desain besarnya, yaitu tidak akan bisa efektif untuk memecahkan masalah serta membawa upaya kita mewujudkan visi besar ISMI itu. Nah, jadi moga-moga ya, ini tadi gambar-gambaran aksi kepeloporan konkret yang kita akan dorong ini. Moga-moga Orwell, saya dalam waktu dekat juga ingin diskusi dan dialog dengan para ketua-ketua Orwell ya, Pak Aris Munandar nanti dengan ketua Orwell kita akan diskusi, akan dialog setelah beberapa draft desain program kita itu sudah mulai kelihatan ya. Karena kami dengan Kementan misalnya sekarang sedang mempersiapkan nih program nasional seperti apa. Kemudian dengan kementerian lain saya sudah siapkan desain nasional seperti apa. Ini kalau ini sudah tercipta semua desain-desainnya, insya Allah. Jadi Orwell itu tugasnya mengeksekusi apa yang menjadi program-program nasional. Sehingga Orwell berdaya, Orda berdaya, ya tugas kita kan orkestrasi aja. Orkestrasi dengan gagasan-gagasan besar. Dan saya yakin itu bisa. Saya yakin itu menjadi solusi dan masyarakat akan merasakan betul manfaat dari peran ISMI. Jadi kita tadi untuk leadership yang digital tadi sebagian untuk menengah perkotaan ya, itu sebagian kata kita sasar sana. Tapi tadi soal inovasi, soal itu 40% masyarakat di desa yang terbawah, ya. Kemudian juga pendidikan kelompok masyarakat terbawah. Jadi kalau kan kata Rasulullah itu kita harus bersama kaum Mustad Alvin. Ya. Kalau cendekiawan itu bersama kaum Mustad Alvin, insya Allah kita berkah. Kenapa berkah? Ya kita memberikan added value untuk mereka untuk bisa berubah, untuk bisa membangun proses mentransformasi dirinya, mereka menjadi berdaya. Kalau menjadi berdaya, ya mereka akan bisa memberikan kontribusi untuk kemajuan bangsa ini. Jadi saya yakin kalau kita ini dekat ya dengan masyarakat kelompok terbawah ini, ya, insya Allah ini tuh keberkahan itu bukan bahasa spiritual semata ya, tapi sebenarnya ada logika-logika yang masuk di situ, bahwa kita itu benar-benar menyelesaikan persoalan terbesar Indonesia itu kan masalah yang paling bawah itu. Jadi kalau keberkahan dalam arti ketika mereka sudah berdaya, yang enak siapa? Yang enak kita semua. Kenapa enak semua? Ya mereka merupakan bagian dari kemajuan, bukan merupakan beban untuk pembangunan. Ya. Tapi kalau kita biarkan mereka, ya mereka akan menjadi beban. Kalau menjadi beban yang repot siapa? Ya kita lagi. Nanti banding ngeluarin beasiswa terus. Ya kan karena apa? Karena mereka tidak berdaya. Terus harus dikasih terus. Tapi kalau mereka sudah berdaya, ya Bu Adi bisa rezekinya bisa untuk yang lain kan, untuk investasi yang lain, untuk macam yang lain yang lebih besar, karena tidak melulu isinya memberi beasiswa terus. Karena mereka sudah berdaya, mereka sudah makmur, kan itu masih dimaksud keberkahan itu kan itu. Ya, jadi mereka secara objektif terangkat derajatnya, dan setelah menangkat derajatnya, kemudian ya beban menjadi ringan, beban kita semua, sehingga kita tidak perlu lagi berpikir, sehingga cara berpikir kita berbeda lagi. Cara berpikir kita mungkin seperti negara maju. Negara maju kan yang kaum tadi 40% terbawah itu udah nggak ada. Sehingga mikirnya apa? Ya mikirnya fokusnya bagaimana daya saing global macam-macam itu yang harus dipikirkan ya. Jadi bukan lagi memikirkan. Memang terakhir ya Mas ya. Ini tidak mudah. Ya. Kita itu mentransformasi Jepang, mentransformasi Amerika. Mereka tuh sekarang sudah 3.0. Jadi menuju masyarakat 4.0, 5.0 tinggal satu langkah. Di Indonesia 4.0 ada, 3.0 ada, 2.0 ada, 1.0 ada, 0.0 juga ada. Nah oleh karena itu loh. Nah jadi strategi di Jepang, strategi di Korea hari ini, strategi di negara-negara maju, di Belanda, di Australia dengan kita pasti berbeda. Mereka mudah untuk merespons perubahan itu. Kita yaitu bagaimana multiple class itu bisa terpecahkan. Oleh karena itu prinsip kita no one left behind ya. Tidak boleh ada orang
satu pun tertinggal ketika itu bertransformasi. Itu prinsip dari Sustainable Development Goals. Nah, kalau itu bisa kita menjadi pegangan kita, ya mau tidak mau, yang 0.0, 1.0 harus kita gendong, kita percepat. Kita harus, nggak bisa mereka dibiarkan kita fokus pada 3.0, ya nggak bisa. Kita harus semua kita sentuh, sehingga tidak ada teori-teori pembangunan di dunia yang cocok untuk apa? Cocok untuk negara seperti Indonesia dengan keragaman yang tinggi seperti sekarang ini. Lo kan teori-teori itu kan semuanya linear. Setelah ini. Lo kita ada semua. Banyak teori yang Banyak teori. Ini tugas Prof. Aris Munandar nih sebagai Ketua Dewan Pakar untuk memunculkan teori-teori pembangunan Indonesia yang baru. Teori yang khas. Bagaimana mengatasi dualisme. Ini kan bukan lagi dualisme. Ini apa? multi kan. Kalau dualisme kan tradisional modern. Ini kan modern, semi modern, tradisional, sangat tradisional dan kuno. Wah, kan sudah lengkap sudah. Nah, itulah yang menurut saya dengan keragaman seperti ini butuh strategi yang besar. Nah, strategi seperti apa? Itulah tugas ICMI. Sekali lagi, ini ICMI memikirkan orang yang tidak pikirkan. ICMI lakukan, tidak orang yang tidak lakukan. Di tengah sekarang semua orang bisa berpikir, di tengah semua orang bisa lakukan, tapi kita punya satu frame agenda besar yang barangkali berbeda dengan orang lain. Nah, ini moga-moga saya kemarin diskusi juga dengan PP Muhammadiyah tentang hal ini, tentang macam-macam, supaya frekuensi kita sama, ya, frekuensi sama, memahami persoalan, merujuk agenda bersama. Nah, jadi kalau itu jadi, insya Allah kita ini benar-benar ICMI rahmatil alamin. Terima kasih. Terima kasih banyak, Prof. Sangat menarik. Kita perlu tepuk tangan juga. Sangat menarik pemikiran dari Prof. Arif Satria ya. Sebenarnya sejalan dengan diskusi-diskusi juga di MASI ke ICMI Sulsel, bagaimana kalau istilahnya kayak ini intelektual asketik ya, bagaimana supaya kita bisa memikirkan apa yang tidak dipikirkan oleh orang lain. Apalagi Islam itu hanya berupa simbol-simbol saja, sedangkan banyak tugas-tugas kekhalifahan kita sebenarnya di muka bumi ini, apalagi sebagai kaum intelektual. Dan saya berpikir sangat benar yang dikatakan Prof. Di Pinrang seorang tukang bengkel membuat prototipe pesawat yang tidak dikerjakan mungkin di beberapa perguruan tinggi, dan ini berarti ada pemikiran-pemikiran atau inovasi-inovasi yang mungkin perlu digairahkan oleh kita, karena tadi adanya ruang kosong itu sehingga tidak ada hubnya. Mudah-mudahan ICMI dan dalam hal ini masih ke ICMI juga bisa berperan dalam hal itu. Saya kira ini sangat bagus sekali. Seandainya ini masih mahasiswa, kita sampai tengah malam ini ya, diskusi. Ini sudah masih seandainya Prof. Arif masih mahasiswa, mungkin kita sampai subuh diskusi, tapi masih ada agenda berikutnya. Makanya nanti Mas, tadi learning center itu menurut saya nanti setiap Orwell akan punya learning center. Learning center di desa-desa. Ya, dan desa-desa. Nah, Mas Ika di situ bareng-bareng, Mas. Kita bareng-bareng, nanti Mas Ika menggarap regenerasi petaninya. Jadi kita semua bareng-bareng semua. Nah, kemudian nanti saya list inovasi UNM apa, inovasi Unhas apa, inovasi Unismu apa, Universitas STIE LM apa, semua inovasi-inovasi kita lihat mana cocok untuk masyarakat. Nah, kita coba untuk sebagai hub yang bisa penyalur inovasi. Nah, sehingga kita bisa menggagas lagi nanti. Kita bisa membuat nanti mohon fatwa nanti. Fatwa tentang wakaf paten. Nah, jadi selama ini kita wakaf tanah. Ada wakaf uang, kita wakaf paten. Nah, jadi ilmuwan itu nggak punya tanah, tapi dia mewakafkan ilmunya melalui wakaf paten. Nah, itu dihilirisasi. Apa itu? Bisa diumumkan gitu kan? Oh iya, saya kira kita, maka kita perlu menggagas wakaf paten. Tapi resminya kalau ada yang sudah wakaf. Dan makanya nanti wakaf paten ini saya lagi mau mengkaji dari sisi kemungkinan. Saya lagi satu hal yang mungkin sekali. Karena apa? Uang aja bisa, ya, tanah bisa. Sekarang intelektual, tanah nggak punya, Jelas hadisnya, Prof. duit nggak punya, punyanya apa? Punya paten. Ya sudah, paten yang kita itu Ini wakafkan. khusus ini. Hah? Ini perlu Minimal khusus hak ini. lah kalau Ini gitu. karena potensi ini. Hah? Potensi ini. Ya. Nanti di ini kita
minta ini fatwa. Ya, jadi nanti wakaf jadi IJMI akan menggagas adanya wakaf paten. Nah, sehingga inovator-inovator yang ada di Indonesia ini akan bisa memberikan kontribusi untuk kemajuan masyarakatnya, tidak perlu dengan uang, tidak perlu dengan tanah, tapi dengan kekayaan intelektual. Saya satu sumbang. Nah, alhamdulillah itu Pak Sumandar. Pak Sumandar sudah siap untuk mewakafkan patennya. Jadi tetap paten diproses, ya, tapi royalti adalah muter untuk kepentingan masyarakat. Nah, jadi nanti kita akan coba bicara dengan Badan Wakaf. Ada model baru, ada bentuk baru yang disebut dengan wakaf paten. Bukan hanya royaltinya, Prof, amal jariahnya. Amal jariahnya makanya itu kan untuk jelas hadisnya ya, jelas hadisnya. Diluncurkan di sini loh ya. Iya. Wakaf pertama, Prof. Ya. Alhamdulillah. Saya kira ya, silakan. Kaitannya dengan keaktifan, kalau kami di Masika Sumsel itu kita buat Masika Trainer. Nah, itu bagus. Mungkin nanti kita elaborasi pada hal-hal yang teknis, pelatihan-pelatihan soal inovasi-inovasi. Itu aja ya, Prof. Oke. Bisa kerja sama saya. Saya punya program PPBT, pengusaha pemula berbasis beberapa mahasiswa yang dia punya platform, dia milenial yang mengembalikan anak muda ke petani, kemudian saya banyak kasih bantuan. Oh, betul. Soalnya kami Beres itu. Iya. di sisi pelatihan. Iya, baru pelatihan. Apa itu? Kalau kami udah benar-benar dia sudah punya inovasi gitu loh. Inovasi kita kan uangnya ada dari APBN ya, lewat dulu lewat Kementerian Ristek. Saya yang gagas itu namanya talenta inovasi. Gitu, ya. Oke. Itu bisa. Mungkin bisa sebagai program ya. Ya nanti bisa ya Masika ya. Kita mungkin di Masika Nasional ya, ada unitnya. Jadi gini Mas. Ya. Jadi gini. Satu pengungkit kemajuan masyarakat dan kemajuan bangsa itu inovasi. Sehingga mau tidak mau IJMI harus masuk dalam arus besar inovasi. Kalau IJMI nggak masuk ya nggak akan bisa berbuat banyak hal. Karena jelas kok pengungkit apapun sekarang bangsa besar itu bangsa-bangsa yang punya inovasi banyak. Inovasi sekarang Bapak-Bapak sekalian, paten yang ada di Indonesia mayoritas masih paten asing. Ya. Kita ini pada tahun 2019 60% masih asing. Di atas 50% masih asing. Meskipun trennya asing mulai menurun karena tren di perguruan tinggi semakin meningkat paten-patennya. Tapi saat ini masih dominasi asing. Nah, karena itu mau tidak mau, ini kita harus mendorong para inovator untuk mengurus patennya, ya, dan kemudian untuk bisa diwakafkan. Itu kan luar biasa. Jadi antar hukum ekonomi dan apa namanya itu bisa bersinergi, bertemu lah gitu ya. Baik. Saya kira sudah sangat banyak ide-ide. Mudah-mudahan nanti bisa apalagi ini kan lewat YouTube ya, kita masih bisa lagi mencatat segala pemikiran-pemikiran yang hadir pada forum ini. Dan kami mewakili pengurus wilayah Masika IJMI Sulsel, Sulawesi Selatan sangat menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Bu Sekjen belum jawab tadi. Satria. Iya. Sebagai pelaku. Ya, terima kasih. Sudah banyak dijawab oleh Pak Ketum. Tapi saya ingin menjelaskan bahwa pemilu 2024 itu adalah pemilih pemula. Ya, jadi pemilih pemulanya itu sekitar 60% itu adalah pemilih pemula. Apa yang bisa dilakukan oleh IJMI dan Masika? Tadi saya bertanya kepada Ketua Umum Masika, apakah di Masika ada departemen atau bidang yang terkait dengan politik. Nah, disinilah peran bahwa pemilih pemula ini akan menentukan konfigurasi partai politik yang akan duduk di Senayan nantinya. Pemilu 2024 ini akan menentukan siapa-siapa yang akan menjadi wakil mereka. Nah, tentunya ini perlu persiapan dari saat ini bahwa mereka akan menjadi pemilih 2024, apakah mereka menjadi pemilih cerdas atau pemilih transaksional, ya. Kita tahu betul kata Pak Ketum tadi bahwa pemilu saat ini belum
pada pemilu masih prosedural. Demokrasi. Kita belum demokrasi, masih demokrasi. Ya. Demokrasinya apa ya? Transaksional itu. Nah, pendidikan politik itu penting. Walaupun selalu orang mengatakan partai politik yang harus melakukan pendidikan politik. Menurut saya iya partai politik, tetapi perguruan tinggi juga. Perguruan tinggi itu penting karena saya belajar dari Partai Demokrat Amerika dan Partai Republik Amerika. Bukan Partai Demokrat ini. Bukan, di Amerika. Kebetulan saya suka diundang jadi narasumber. Gini Pak Ketum, di Amerika itu mahasiswa-mahasiswa itu harus menjadi relawan, bukan harus, dia diminta menjadi relawan di partai politik. Kemudian ketika lulus di CV-nya bahwa dia pernah menjadi relawan. Dan itu ketika diterima di pekerjaan-pekerjaan tertentu, itu mempunyai grade atau penilaian yang lebih tinggi dibandingkan mereka tidak pernah menjadi relawan. Tidak mesti menjadi caleg atau menjadi anggota partai politik. Nah, inilah yang mungkin kita bisa transformasikan apa yang kita dilakukan di Amerika itu, bahwa generasi muda ini penentu, ya, penentu konfigurasi politik di 2024. Kedua, kita harus sadari bahwa sistem pemilu kita nanti adalah proporsional terbuka. Nah, proporsional terbuka itu memang potensi untuk terjadi transaksi uang besar sekali. Tetapi kita tidak boleh berputus asa, kita harus tetap melakukan pendidikan politik kepada generasi muda ini. Jadi pemilih 2024 itu sangat tinggi sekali, 60% adalah pemilih pemula, dan kita yang harus melakukan sesuatu. Jadi partai politik, perguruan tinggi, kemudian organisasi-organisasi, ormas-ormas ya, termasuk Masika, ISMI, ini juga perlu melakukan pendidikan politik. Dan tentunya seperti yang dikatakan Ketum tadi, bahwa yang tidak mampu kemudian tidak pintar itu tinggi. Nah, tapi herannya ketika pemilu justru ya ketika pemilu justru pemilih yang pintar itu tidak ke TPS. Jadi di kota-kota Jakarta, Surabaya, Bandung, Bogor itu tingkat partisipasi pemilihnya kurang. Tapi di pedesaan tingkat partisipasi pemilih tinggi. Karena mobilisasi bisa, karena apa yang dikatakan oleh tokoh kepala desa. Nah, tapi kita harus melakukan sesuatu ya supaya di 2024 ini berkurang. Dan kedua, pemilih rasional yang pintar-pintar ini jangan buta politik gitu loh. Mereka nggak mau. Ini pengalaman ini. Ketika, mohon maaf, Prof tinggal di Tamalan Rea kan. Jadi waktu di pemilu 2019, justru para profesor yang dokter-dokter tuh nggak tahu cara nyoblos kertas suara. Dia bilang, dicoblos lah, dia coblos partainya ini, calegnya partai ini. Ya batal lah kertas suaranya. Ya, mereka profesor, banyak yang lapor sama saya. Jadi diajarin, oh ini kalau mau milih partai ini, calegnya harus ini. Oh boleh nggak, saya mau partainya ini, tapi calegnya dan itu rata-rata di kompleks isinya profesor sama dokter semua. Nah, artinya kalau di Sulawesi Selatan nih Pak, ketika saya datang dong di Dabesar, Ibu partai apa? Nomor urut berapa? Padahal dia sekolah aja cuma SD, tapi dia ngerti partai nomor berapa, nomor urut berapa saya. Jadi edukasinya nyampe. Ya, enggak, mereka lebih aware pada politik. Tapi ketika kita partai politik juga gagal, seluruh stakeholder gagal melakukan pendidikan politik, ya jadinya transaksional. Jadi memang pendidikan politik itu penting kita lakukan. 2 tahun waktunya ini, terutama ya, bisalah kita kerjasama nih dengan Masika. Karena saya tidak penganut transaksi uang, tapi memang melakukan pendidikan politik. Seperti besok setelah Ketum pulang, saya mau beberapa dengan mahasiswa. Saya selalu mengatakan kepada mahasiswa, besok kita mau ketemu, termasuk dari UNM, karena ketua forum mahasiswa saya di Maros itu dari UNM. Penerima beasiswa saya itu banyak dari UNM. Saya katakan Anda adalah agent of change. Adik-adik mahasiswa ini adalah agen pembaharuan. Jadi kalau adik-adik tidak menjadi agen pembaharuan, maka gagal Indonesia masa depan. Itu mungkin Ketum.
Mau lagi desain untuk 2 model pendidikan. Satu kaitannya dengan leadership cendekiawan dan satu tentang sekolah kader ICMI. Leadership cendekiawan itu level yang atas, yang sekolah kader ICMI yang mahasiswa dan jadi itu yang dukungan dari Pak Ketum untuk menyusun kurikulumnya. Siapa bagus? Untuk Nanti bidang saya kayaknya. Ya. Ya Pak, Andi Luhur secepatnya disusun. Ya. Disusun kemarin kita ada sekolah pemilu, Pak. Masih nggak? Iya, masih ke sekolah pemilu yang kerjasamanya dengan KPU Sumsel. Bagus. Jadi nasional karena by Sekolah pemilu apa? Sekolah pemilu? sekolah. Jadi penyelenggaranya masih ke KPU dan Bawaslu. Dan kalau itu program dan Bawaslu ya. mungkin kita nanti bisa ada ke nasional supaya Bagus banget. Ada juga Partai Republik di Amerika, itu kan dia punya cabang di Jakarta. Nah itu sendiri International Republican Institute. Saya pernah dikirim ke Amerika oleh mereka. Pak Nur ke Amerika dulu kalau begitu. Dan kita menyusun kurikulum bahwa pelatihan-pelatihan untuk pemula setiap 6 bulan itu diadakan oleh IRI dan itu khusus untuk pemuda. Nah, saya harap nanti saya coba informasikan bisa kerjasama. Kayaknya perlu bikin rapat kerja bersama ini. KSM dengan MPPHMI. Jadi nanti gini Mas, memang saya kan sudah janji akan ada pertemuan dengan Ketua Badan Otonom setiap bulan sekali. Saya ingin mengupdate Badan Otonom apa yang sudah dilakukan, kemudian kita akan memberikan membangun sinergi dan harmonisasi. Harus clear betul harmonisasinya seperti apa. Nanti masihkah berperan sekolah pemilu, ya udah masihkah berperan. Kita fokus pada sekolah yang lain dan sebagainya. Nanti kita akan Satu lagi Pak Ketum mungkin itu Pak Sekjen bisik-bisik soalnya di sekretariat yang di Kuningan itu kalau bisa masihkah ada Ditutup dulu diskusinya. Oke. Saya kira kita tutup dulu diskusinya. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih banyak atas perhatiannya semuanya. Ya, cukup cukup bernas ya kita punya diskusi. Ya, mungkin. Kita ada kesimpulan. Oke, baik. Jadi sebagai kata kunci ya bahwa ISB tetap tadi perannya, insya Allah akan terus dengan identitas keislaman, keindonesiaan, dan kecendekiaan. Dan kemudian kita akan menjalankan peran sebagai sumber inspirasi dan sumber solusi bangsa, peran sebagai rumah besar umat Islam, peran untuk mengawal kehidupan berbangsa dan bernegara, dan juga untuk kepeloporan agenda aksi yang tadi sudah saya sampaikan beberapa contoh-contoh yang sekarang sedang kita persiapkan, dan ditambah lagi contohnya sekolah pemilu untuk melakukan proses pengawal kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu kira-kira ya, tapi yang jelas bahwa ICMI menjadi bagian dari masa depan. ICMI akan menjadi bagian dari perubahan ya, dan trendsetter perubahan itu moga-moga bisa benar-benar kita perankan dengan baik sehingga kita ini apa yang kita mimpikan sebagai ICMI Rahmatan Alamin benar-benar terwujud. Terima kasih, selamat Terima kasih. Baik, saya tutup mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.